Okay, good afternoon, everyone. Today is the meeting with the theme of climate change. This time, I'm not alone. I will be assigned by friends who will read our materials. Okay, let's begin. Wait, now. Can you see my share screen? Yes. Okay. Climate change is a significant change to climate air temperature and rainfall ranging from decades to millions of years. Climate change occurs due to the increasing concentration of carbon dioxide and gas and other gases in the atmosphere, which causes the greenhouse gas effect. Climate change is just too much. There's never any good news, only grapes that get more and more red and angry. Almost every year breaks some hourly record from the harshest heat waves to the most rapid glacier melt. It's endless and relentless. We've known for decades that rapid climate change has been caused by the release of greenhouse gases, but instead of reduction them in 219, the world was emitting 15% more CO2 than in year 2000, and emissions are still rising. Okay, is it so hard to just stop emitting these gases? Our collective CO2 emission can be expressed as a product of four factors and their relationship with each other. Two of them explain why worldwide CO2 emissions are still rising, and to explain how we can stop that: pollution size, economic growth, energy intensity, and emissions per energy unit produced. Number one, population size. People need food, homes, and clothing, and they demand luxury product from iPhones to $1 cheeseburgers. For people, higher CO2 emissions, it's a very simple equation. The global population in growing, and according to the UN, it will never level off at about 11 million in 2100, which is 14% more than today. The only way to slow down this growth is investment in healthcare and access to contraception and education in developing countries. But even even with massive investment, it will take a few decades for the effect of lower briquettes of manifest themselves. So the global population will keep growing for the foreseeable future, and as a consequence, global CO2 emission rise over the next few decades. Maybe it's next person. Rasmi, are you ready? Just a moment. Okay.
Okay, thank you for the opportunity that the moderator give me. Okay, I just continue. So the global population. Just a moment. This is my PPT. Yes. Maybe you can the next slide. I can see the next slide. What? Back. Okay. Just a moment. I have a problem. Back. Slide 2. You can see slide 2. Tar. Wait. Okay. You can back to the slide. Okay. Even with massive investment, it will take a few decades for the effect of lower birth rates to manifest themselves. So the global population will keep growing for the foreseeable future, and as a consequence, global CO2 emission rise over the next few decades. Okay, thank you. The next slide. Grow or getting richer? No, back the slide. Okay. Grow or getting richer. So this is, but it's not just about our numbers. The richer and more developed we are, the more ambitions our lifestyle produces. Okay, maybe you can the next slide. Programmer. Okay. A programmer in the US has higher CO2 footprint than 15 farmers in Uganda. Okay, the next slide. The world's solar is growing almost everywhere. Although it's far from easily distributed, economic growth has led to the highest standards of living and the largest reduction in extreme poverty in human history. Okay, maybe you can the next slide. Okay. Growth has become the dominant mantra of the world's economies. No matter what kind of political system they have, it's uniquely that rich countries will give up the concept of growth anytime soon. But even if they were to, developing countries want to become rich to 4 billions of people, the end of growth will probably mean staying poor, and so developing countries are not willing to stop growing their economies. All in all, we can agree that growth as a leading economic ideology is not going to go away anytime soon. More countries and their citizens around the world will grow and become richer, will the rich economies will continue to grow their wealth. There are some signs that growth can be decoupled from CO2 emissions, but we're not close to that yet. Uh,
As a consequence of this growth, CO2 emissions will rise. Okay, so far we learned that because of population growth and economic growth, humanity CO2 emission will increase. Okay, maybe that's all from me. I return it to the moderator so I can move on to the next person. Thank you, Gabriel. Thank you, Rasmi. We go to the next participant. Maybe Istiqo Maria, are you ready? Maybe Istiqo Maria, the internet not stabil, maybe. Maybe you can skip Istiqo Maria, and you can next next person. Or maybe, thank you. Maybe is Halima, are you ready? Okay, I'm ready. Okay. This is my PPT. Next slide. Yeah, okay. Okay, I will start it. We can tackle with climate change. However, it is innovation together with a device move away from fossil fuels that is possible today can do it. Next, please. Solving and creating climate change is going to be complicated. We must genuinely take into account the needs of billions of people and the fact that today society mostly uses fossil fuels. Next. Okay, this will not change overnight, but it needs to be changed as soon as possible and as much as we can. And is still very possible. Next, please. We will look at different aspects of climate change and how to deal with them in more videos. Next. Okay, this is the last slide. You can tell us what things you want to know more about here on YouTube or join us on our subreddit. This video is part of a series on climate change supported by Breakthrough Energy, a coalition founded by Bill Gates, working to expand clean energy investment and supporting innovation that will move the world towards net zero carbon emissions too. Okay, this is last slide. I return to moderator. Thank you. Okay, thank you for Halima. We go to the next participant. Maybe is Zahren. Are you ready? Yep, I'm ready.
Hello, Zahren. Yeah. Do you hear my voice? No. It's clear or not? What? Hello? Hello? Okay. Hello? You can hear? Okay. Oh, good. I can. Okay. Thank you very much for moderator Gabriel Khan. And I'm gonna continue, but more of it. And then when plans become more full efficient, ticket price decreased and more people started to travel by plane. So making things more efficient does not automatic automatically mean less energy used in total. It might have the opposite effect. Okay, you go next slide. Okay, number two, indirect rebound effects. Okay, second. Sometimes when you save money on things that becomes more efficient, you might spend in elsewhere. For example, if you buy a more full efficient car, you save money on full and end up with extra funds in your bank account that you might spend on vacation and take a flight with. So it in the end, you might actually emit more CO despite getting a more efficient car. The more you optimize for efficiency, the harder and more expensive it's become to get more efficient. Okay, go next slide. So over time, the return on investment slow down, and with many technologies, we are already pretty efficient. But regardless of how efficient we make our economies, as long as we need at least some energy, we will have emotions. Efficiency alone won't create a zero carbon world. This brings us to our last factor. Okay, can we go next slide? Okay, number four, CO2 emission per energy unit used or our global carbon footprint. Okay, this is part is gonna read or continue with Agnes. You can continue. Okay, Okay, thank you thank you for very much. Zahren. Jadi, kita ke You're next welcome. the next participant. Isti, are you ready? Is the network good? Isti, Yes. wait. This is your slide. Oh, yes. Okay, go it. Okay, thank you. I will continue. We need to slow, peak, and then reduce annual emissions. The next two factors describe how we can actually do this. Number three, intensity. Energy intensity describes how efficiently we use energy. A street food vendor in rural Brazil make burn coal to cook. Next. Will a street food vendor in France make use an induction stove powered by nuclear energy? Will a street food vendor in France make use an induction stove powered by nuclear energy? The more efficient something is, the less energy we need to do something, be it powering a metropolitan area or grilling a kebab. So making our technology more efficient and coming up with more efficient way
So organists are scientists. Next is one of the most important ways to reduce the modern world's CO2 dependently. This can mean everything from reducing power consumption with AI, the electrification of the transportation and industrial sector, of sustainable content production. The opportunities for improvement are almost limits. Next. And human ingenuity can run well, but we know that increasing efficiency alone without be enough, mostly for three reasons. One, discrete robots effect. This means the ocean something become more efficient, it's used more. Next. And so overall, the increased efficiency does not lead to a reduction as impressive as you would first think, or worse, sometimes for efficiency makes humans use not less of a resource. Thank you. Thank you, Isti. Okay, as to the next last participant is Agnes. Are you ready? Yes. Okay, wait. This is your PPT, Agnes. Yeah. Okay. Okay, thank you, Gabriel. Okay. Humanity global carbon footprint is the carbon dioxide released per energy unit generated. For example, coal plants release much more carbon dioxide than solar power per unit of energy. Next, please. Okay, thank you. This relationship is crystal clear. The more fossil fuels we burn, the higher our carbon dioxide output. Fossil fuels are the greatest lever humanity has right now. Next. No. Of course, it's impossible to shut down coal and oil overnight without drawing society into chaos. But the reality is that we're not doing nearly enough to keep fossil fuels in the ground and use lower carbon alternative. Next. We need to do two things to speed the transition away from fossil fuels. First, we need to use the real reference we have today with today's technology. There are a lot of things we can do extremely quickly. Next. We can leave nuclear power plants online longer. We can cut subsidies to the fossil fuels industry and funnel them into renewables. Next. We can price carbon emission harshly and increase the price each year to create strong incentives for the industry to transition.
We can enforce strict standards for energy efficiency and for any type of new construction. Next. Oh, thank you. Thank you, Gabriel. Okay, thank you to Agnes. So from our material, do you have any question, guys, for about climate change? Maybe you forget the one person, Pasha. Oh yeah. guys. Okay. Okay. Sorry. Maybe it's Pasha. Okay. Sorry, Pasha. I'm forget to you. Pasha, you It's ready? okay. Yes. This is your PPT. Yes. Okay, go ahead. Okay, thank you. We can phase out fossil fuel vehicles. Next, we also need to invent new and better technology. Without new technologies and innovation, it will be impossible to achieve a zero CO2 emission world, be it from technologies like carbon capture or a new generation of nuclear power plant to new batteries that revolutions the energy storage from renewable wobbles. Okay, next. But innovation takes time, years and decades, and we don't have this time. Every year, we keep adding more carbon to the atmosphere. This means we can keep relying on innovation alone. Okay, next. We need to find ways to reduce emissions today while we invent what we will need in the future. The less fossil fuels we burn over the next few years, the more time we give innovation to catch up, the more low carbon energy infrastructure we build today, the more we can compensate for economic growth and the people born today. Okay, next. The more coal power plant in construction we stop from being finished, the more CO2 we save. Neither innovation nor the alternative we're using today alone can solve the rapid climate change. Okay, next. Oh, thank you. This that finished. Okay, thank you. Thank you, Gabriel. Okay, thank you to Pasha. And so from the material or our material, do you have any question, guys, about climate change today? I have question for you, everyone. Rasmi, what question? Yeah. So this is a question for everyone. So you can share your own opinion. I hope you all can share your opinion. What do you think about greenhouse gases? Because greenhouse gases are gases that are said to be the
cause of this climate change. Maybe I can typing in the chat. Uh, Okay. Question is, what do you think about greenhouse gases? Because greenhouse gases are gases that are said to be the cause of this climate change. And wait, what about you, Agnes? Maybe you can answer my question. Just a moment. Okay, Okay. please. Okay, it's okay. Oh, what about you, Halima? Hello, Halima. Can you hear my voice? Oh, yes, I can hear you. Oh, what the question? Oh, about itu ya. About think- yeah. It can be both distraction and benefit for us. Jadi bisa menguntungkan dan merugikan juga. Sorry, I use Indonesian language. Mm-mm. Me. Okay. The greenhouse effect is a natural phenomenon. Can I type in chat maybe? Sure. Okay. Okay, Of thank course. you. Okay. maybe I can answer. Okay. Okay, my thing is excessive greenhouse effect will cause global warming, where the temperature on Earth will rise significantly, which is marked by things including melting of polar ice caps, destruction of ecosystems, rising sea levels, and extreme climate change. Okay. Okay, thank you, Agnes. Welcome. The greenhouse effect is a natural phenomenon that occurs due to the reflection of the sun's heat energy caused by various kinds of natural objects and substances that exist on Earth, which result in damage to the blankets layer of the Earth's atmosphere. The destruction of this atmospheric brackets increasing the intensity of solar energy, which has an impact on increasing geothermal temperature. Okay, thank you. Your answer, guys. Maybe that's all from me. Maybe others have question. Oh, Okay. okay. Wait. You can next Indonesian language. Okay, thank you. Oke, selamat sore semuanya. Okay. Hari ini hari pertemuan kita yang kedua tentang perubahan iklim. Mungkin langsung saja izinkan saya share screen. Wait.
Oke, apakah sudah terlihat? Ya, Sudah. Ya. Ya, perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan terhadap iklim, suhu udara, dan curah hujan mulai dari puluhan tahun hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi akibat meningkatnya konsentrasi gas, karbon dioksida, dan gas-gas lain di atmosfer yang menyebabkan efek gas rumah kaca. Oke, selanjutnya itu perubahan iklim itu terlalu banyak. Tidak pernah ada kabar baik, hanya grafik yang semakin merah. Hampir setiap tahun memecahkan beberapa rekor mengerikan dari kekerasan gelombang panas hingga cepat melelehnya gletser tak berujung dan tanpa henti. Kita sudah tahu bahwa selama beberapa dekade ini bahwa perubahan iklim yang sangat cepat disebabkan oleh pelepasan gas rumah kaca. Tetapi bukannya menguranginya, pada tahun 2019, dunia mengeluarkan 50% lebih banyak karbon dioksida daripada tahun 2000 dan emisi masih terus meningkat. Oke. Jadi mengapa begitu sulit untuk berhenti melepaskan gas-gas ini? Karbon dioksida kolektif kami dapat menyatakan sebagai produk dengan 4 faktor dan hubungannya satu sama lain. 2 di antaranya menjelaskan mengapa emisi karbon dioksida dan seluruh dunia masih meningkat, dan 2 menjelaskan bagaimana kita bisa menghentikannya. Besarnya populasi, pertumbuhan ekonomi, intensitas energi, dan emisi per unit energi yang dihasilkan. Nomor 1, besarnya populasi. Orang membutuhkan makanan, rumah, dan pakaian. Dan mereka meminta produk-produk mewah mulai dari iPhone hingga burger keju seharga $1. Lebih banyak orang, emisi karbon dioksida lebih tinggi. Ini adalah rumus yang sangat sederhana. Populasi dunia sedang tumbuh dan menurut PBB akan mencapai sekitar 11 miliar pada tahun 2000. Oke, maybe ini 2010. Kayaknya salah. Ya, 40% lebih banyak dari hari ini. Satu-satunya cara untuk memperlambat pertumbuhan ini adalah investasi dalam perawatan kesehatan dan akses ke kontrasepsi dan pendidikan di negara berkembang. Tetapi bahkan dengan investasi besar-besaran perlu beberapa dekade agar terlihat efek dari tingkat kelahiran yang lebih rendah. Jadi populasi global akan terus bertambah di masa mendatang, dan sebagai konsekuensinya emisi karbon dioksida global akan meningkat selama beberapa dekade mendatang. Oke, itu dari saya. Mungkin dilanjutkan dari Kak Rasmi, apakah siap? siap. Oke, terima kasih Gabriel atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk melanjutkan storytelling pada pertemuan kali ini. Jadi di sini itu di videonya mengatakan bahwa memang bahkan dengan investasi besar-besaran itu akan membutuhkan beberapa dekade untuk efek dari tingkat kelahiran yang lebih rendah yang muncul dengan sendirinya. Lanjut aja. Pertumbuhan atau semakin kaya. Ini bukan hanya tentang jumlah kita, semakin kaya dan berkembang kita, semakin banyak emisi yang dihasilkan oleh gaya hidup kita. Jadi emisi itu berupa gas yang kayak mempengaruhi kehidupan manusia gitu, terutamanya di bidang polusi gitu, kayak pencemaran udara gitu loh. Oke, lanjut. Sepertinya PPT-nya agak rusak ini. Nggak apa-apa, saya lanjut aja. Ya, di video itu mengatakan bahwa ada seorang programmer di Amerika Serikat memiliki jejak CO2 yang lebih tinggi daripada 50 petani di Uganda. Lanjut. Kekayaan dunia tumbuh hampir di mana-mana. Meskipun tidak mudah terdistribusi, pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan standar hidup tertinggi dan pengurangan kemiskinan ekstrim terbesar dalam sejarah manusia. Oke, dilanjut aja.
Pertumbuhan telah menjadi mantra dominan ekonomi dunia, apapun sistem politik yang mereka miliki. Tidak mungkin negara-negara kaya akan menyerah pada konsep pertumbuhan dalam waktu dekat. Tetapi meskipun demikian, negara-negara berkembang juga ingin menjadi kaya bagi miliaran orang. Akhir dari pertumbuhan mungkin berarti tetap miskin. Gimana nih pendapat teman-teman? Benar nggak kayak akhir dari pertumbuhan itu mungkin berarti tetap miskin? Teman-teman bisa cari sendiri aja sih nanti. Jadi dari yang Rasmi baca-baca itu di Institute for Essential Service Reform, jadi kayak apa ya, perubahan iklim itu merupakan sebuah fenomena yang banyak dibicarakan di beberapa dekade terakhir. Jadi pembicaraannya pun kayak nggak hanya berkisar pada perdebatan yang terjadi di kalangan nasional dan internasional, namun juga di kalangan individual gitu. Hal ini tuh kayak disebabkan karena perubahan iklim sudah terjadi di mana-mana dan dialami para individu. Contoh saja kayak terjadinya perubahan desaan kayak angin kencang, terus hujan dengan frekuensi dan intensitas yang tidak tentu. Lalu juga kita kan tadi ada bicara tentang gas rumah kaca ya. Jadi memang gas rumah kaca ini merupakan gas-gas yang dikatakan menjadi penyebab dari perubahan iklim ini. Bukan hanya dihasilkan oleh alam seperti berasal dari letusan gunung berapi, namun gas rumah kaca juga dihasilkan oleh kegiatan manusia. Bahkan dari laporan Intergovernmental Panel on Climate Change itu menyatakan bahwa kegiatan manusialah yang mempercepat kenaikan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Jadi akumulasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer ini itu menyebabkan panas berlebih yang diserap oleh gas rumah kaca di atmosfer. Jadi kelebihan panas yang terperangkap inilah yang kemudian menyebabkan temperatur bumi itu meningkat. Yang selanjutnya temperatur bumi yang berubah ini dapat mempengaruhi variabel-variabel cuaca yang ada gitu. Seperti ada kekuatan angin dan intensitas hujan. Terus kan kayak banyak dari individu saat ini, manusia saat ini itu yang tergerak untuk berbuat sesuatu bagi bumi, walaupun kayak mereka itu tahu bahwa emisi yang dihasilkan oleh manusia itu berkontribusi pada perubahan iklim. Terus juga dalam aktivitas sehari-hari gitu. Jadi kalau aku baca dari Institute for Essential Service ada gangguan individu yaitu gram CO2 gitu. Jadi kalau buat teman-teman sih ya kalau itu ngelakuin aktivitas sehari-hari gitu kayak bermotor kan juga kayak ini mengeluarkan gas gitu, polusi gitu juga. Jadi kalau bisa dikurang-kurangi lah gitu. Kayak kalau kalian pergi ke bagian Cina sana itu, di sana tuh kayak bebas polusi gitu loh, kayak walaupun mereka punya motor, punya mobil, mereka kayak lebih naik sepeda gitu sama jalan kaki. Kayak itu mungkin bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih untuk Kak Rasmi sama teman-teman yang lain. Makasih. Nah, mungkin kayaknya ini jaringan saya agak naik turun ya, tapi mungkin masih bisa terdengar kan teman-teman? Bisa. Mungkin kita ke selanjutnya dan terima kasih untuk Kak Rasmi atas penjelasannya tentang perubahan iklim ini. Mungkin untuk selanjutnya ini PPT dari Isti. Apakah kamu sudah siap, Isti? Iya, siap. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Saya lanjutin. Kita perlu memperlambat memuncak dan kemudian mengurangi emisi tahunan.
Dua faktor berikutnya menjelaskan bagaimana kita sebenarnya bisa melakukan ini. Nomor 3, intensitas energi. Intensitas energi menggambarkan seberapa efisien kita menggunakan energi. Penjual makanan kaki lima di pedesaan Brazil mungkin membakar batu bara untuk memasak. Lanjut. Nah, sementara pedagang kaki lima di Prancis mungkin menggunakan kompor induksi yang ditenagai oleh energi nuklir. Sementara pedagang kaki lima di Prancis mungkin menggunakan kompor induksi yang ditenagai oleh energi nuklir. Semakin efisien sesuatu, semakin sedikit energi yang kita perlukan untuk melakukan sesuatu. Baik itu menyalakan area metropolitan atau memanggang kebab. Jadi, buatlah teknologi kita lebih efisien. Dan temukan cara yang lebih efisien untuk mengatur masyarakat kita. Lanjut. Adalah salah satu cara terpenting untuk mengurangi ketergantungan CO2 dunia modern. Ini bisa berarti segalanya mulai dari mengurangi konsumsi daya dengan AI, elektrifikasi sektor transportasi dan industri, atau produksi beton yang berkelanjutan. Peluang untuk perbaikan hampir tidak terbatas. Lanjut. Dan kecerdikan manusia bisa menjadi liar. Namun, kami tahu bahwa peningkatan efisiensi saja tidak akan cukup. Kebanyakan karena 3 alasan. 1. Efek rebound langsung. Artinya, sekali sesuatu menjadi lebih efisien, maka akan digunakan lebih banyak. Lanjut. Dan secara keseluruhan, peningkatan efisien tidak mengarah pada pengurangan yang mengesankan seperti yang Anda pikirkan sebelumnya. Atau lebih buruk lagi, terkadang lebih banyak efisiensi membuat manusia menggunakan tidak kurang sumber daya. Terima kasih, Gabriel. Oke, terima kasih Isti untuk membacakan materinya. Mungkin kita lanjut dari PPT-nya Zahren. Zahren, apakah kamu siap? Terima kasih, Gabriel. Oke, Zahren silahkan. Sudah siap? Tetapi lebih banyak dari itu, ketika pesawat menjadi lebih hemat dan bahan bakar, harga tiket menurun, dan lebih banyak orang mulai berpergian dengan pesawat. Jadi membuat segala sesuatunya menjadi lebih efisien tidak secara otomatis berarti penggunaan energi lebih sedikit secara total. Ini mungkin memiliki efek sebaliknya. Oke, saya ke selanjutnya. Nomor 2, efek rebound tidak langsung. Oke, bisa ke halaman selanjutnya. Kadang-kadang ketika Anda menghemat uang untuk suatu hal yang menjadi lebih efisien, Anda mungkin menghabiskannya di tempat lain. Misalnya, jika Anda membeli mobil yang lebih hemat bahan bakar, Anda menghemat uang untuk bahan bakar dan berakhir dengan dana ekstra di rekening bank Anda yang mungkin Anda habiskan untuk berlibur dan naik pesawat terbang. Jadi, pada akhirnya Anda mungkin benar-benar mengeluarkan lebih banyak CO meskipun mendapatkan mobil yang lebih efisien. Semakin Anda mengoptimalkan efisiensi, semakin sulit dan lebih mahal dan untuk menjadi lebih efisien. Oke, halaman selanjutnya. Jadi, seiring berjalannya waktu, laba atas investasi melambat dan dengan banyak teknologi kita sudah cukup efisien. Oke.
Tetapi terlepas dari seberapa efisien kita membuat ekonomi, kita selama kita membutuhkan setidaknya beberapa energi, kita akan memiliki emisi. Efisiensi saja tidak akan menciptakan dunia nol karbon. Hal ini membuat kita pada faktor terakhir. Oke. Halaman selanjutnya. Nomor 4, emisi CO2 per unit energi yang digunakan atau jejak karbon global kita. Oke, ini akan dilanjutkan oleh Kak Agnes. Kembali lagi ke moderator. Makasih Gabriel. Oke, terima kasih untuk Kak Ren atas pembacaan materi kita. Mungkin untuk selanjutnya, ini dari PPT-nya Kak Agnes. Apakah sudah siap Kak Agnes? Oke, siap. Silakan Kak. Oke, masih. Oke, aku akan melanjutin yang tadi itu. Jejak karbon di global umat manusia adalah karbon dioksida yang dilepaskan per unit energi yang dihasilkan. Misalnya, pembangkit batu bara melepaskan lebih banyak karbon dioksida daripada tenaga surya per unit energi. Nah, saat batu bara yang dibakar, bisa menghasilkan emisi karbon dioksida yang merupakan gas rumah kaca penyebab perubahan iklim dan pemanasan global. Pembakaran batu bara diperlukan untuk menciptakan reaksi kimia yang mengonsumsi oksigen dan menghasilkan panas. Nah, gitu. Oke, next. Dia kan nih? Oke. Hubungan ini sangat jelas. Semakin banyak bahan bakar fosil yang kita bakar, semakin tinggi keluaran karbon dioksida kita. Bahan bakar fosil adalah pengungkit terbesar yang dimiliki umat manusia saat ini. Next. Oh, enggak. Saya Inggris lagi. Next aja. Oke, nih. Kita perlu melakukan dua hal untuk mempercepat transisi dari bahan bakar fosil. Pertama, kita perlu menggunakan daya ungkit nyata yang kita miliki saat ini. Dengan teknologi saat ini, ada banyak hal yang dapat kita lakukan dengan sangat cepat. Next. Kita dapat meninggalkan pembangkit listrik tenaga nuklir lebih lama. Kita dapat memotong subsidi untuk industri bahan bakar fosil dan menyalurkannya ke energi terbarukan. Kita dapat memberi harga emisi karbon dengan keras dan menaikkan harga setiap tahun untuk menciptakan insentif yang kuat bagi industri dunia untuk bertransisi. Kami dapat menegakkan standar yang ketat untuk efisiensi energi dan segala jenis konstruksi baru. Next. Sudah berakhir. Terima kasih, Gabriel. Silakan langsung dilanjut aja, Gabriel. Siapa selanjutnya? Sebelumnya, karena kan mati lampu di tempat ya, jadi mungkin saya akan lanjutkan. Dari ini, oke, ini dari PPT-nya Pasya bukan ya? Yes. Ya. Oke, silakan dilanjut, Pasya. Oke. Terima kasih Gabriel. Akan saya lanjutkan. Kita bisa menghentikan kendaraan berbahan bakar fosil. Selanjutnya, kita juga perlu menemukan teknologi baru yang lebih baik. Tanpa teknologi dan inovasi baru, tidak mungkin mencapai dunia tanpa emisi CO2, baik itu dari teknologi seperti penangkapan karbon atau pembangkit listrik tenaga nuklir generasi baru, ke baterai baru yang merevolusi penyimpanan energi dari energi terbarukan. Oke, next. Tetapi inovasi membutuhkan waktu bertahun-tahun dan puluhan tahun, dan kami tidak memiliki waktu ini. Setiap tahun kita harus menambahkan lebih banyak karbon ke atmosfer. Artinya kita tidak bisa terus mengandalkan inovasi saja. Oke, next.
Kita perlu mencari cara untuk mengurangi emisi hari ini, sementara kita menemukan apa yang akan kita butuhkan di masa depan. Semakin sedikit bahan bakar fosil yang kita bakar selama beberapa tahun ke depan, semakin banyak waktu kita memberikan inovasi untuk mengejar ketinggalan. Semakin banyak infrastruktur energi rendah karbon yang kita bangun hari ini, semakin kita dapat mengimbangi pertumbuhan ekonomi dan orang-orang yang lahir hari ini. Oke, next. Semakin banyak pembangkit listrik batu bara dalam pembangunan kita berhenti dari selesai, semakin banyak CO2 yang kita hemat. Baik inovasi maupun alternatif yang kita gunakan saat ini saja dapat mengatasi perubahan iklim yang cepat. Oke, masih ada nggak nih? Sudah. Oke, terima kasih. Kembali ke Gabriel. Oke, terima kasih atas Masya. Mungkin kita akan ke pembahas selanjutnya atau peserta selanjutnya mungkin dari Kak Halima ya. Ya, betul sekali. Halima, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Gabriel. Kita langsung saja. Kita dapat mengatasi perubahan iklim yang cepat. Namun, ada sebuah inovasi bersama dengan perpindahan dari bahan bakar fosil yang mungkin dilakukan saat ini bisa melakukannya. Jadi untuk perubahan iklim itu mungkin bisa nih dari bahan bakar fosil. Mungkin itu jadi PR lah untuk orang-orang yang di atas kita yang meneliti seperti ini. Oke, bisa dilanjut. Nah, memecahkan dan menciptakan perubahan iklim akan menjadi rumit. Kita tentu harus memperhitungkan kebutuhan miliaran orang dan fakta bahwa saat ini masyarakat kebanyakan menggunakan bahan bakar fosil. Next. Ini tidak akan berubah dalam semalam, tetapi perlu diubah secepat mungkin dan sebanyak yang kita bisa, dan itu masih sangat mungkin. Jadi kemungkinan untuk perubahan ini tuh masih ada gitu ya, meskipun cukup sulit atau bagaimana, tapi setidaknya ini harus segera diubah lah gitu. Next. Kita akan melihat berbagai aspek perubahan iklim dan cara menghadapinya di lebih banyak video di internet. Jadi ada banyak sekali video tentang perubahan iklim itu seperti di YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Itu mungkin kita bisa cari pribadi nanti. Next. Yang terakhir, Anda akan dapat memberitahu kami hal-hal yang ingin Anda ketahui lebih lanjut di YouTube ya. Jadi di video YouTube yang kita lihat itu, atau bergabung dengan subscribe mereka. Ya, video ini adalah bagian dari seri tentang perubahan iklim yang didukung oleh Broad Energy, sebuah koalisi yang didirikan oleh Bill Gates, bekerja untuk memperluas investasi energi bersih dan mendukung inovasi yang akan menggerakkan dunia menuju emisi karbon nol bersih juga. Jadi Breakthrough Energy ini yang menciptakan itu Bill Gates, dan Bill Gates ini kalau nggak salah ini tuh seperti pengurangan rumah kaca gitulah kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Gabriel. Oke, terima kasih atas Kak Halima pembacaannya, dan sekaligus juga peserta terakhir kita. Mungkin sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan. Mungkin apakah ada yang bertanya teman-teman sekalian tentang materi kita kali ini, yaitu perubahan iklim. Teman-teman di sini ada nggak rumahnya yang kaca? Nggak ada. Jadi rumahku kayu. Nggak ada, Kak. OTW, OTW. Soalnya kalau misalkan rumahnya kaca, berarti kalian ini salah satu penyebab perubahan iklim gitu kayak yang. Ya, betul. Ya, nggak apa-apa, kalian stay jadi kayu aja rumahnya. Oh enggak, kami mau stay jadi anu. Ya wes, dari saya itu aja. Teman-teman yang lain harusnya lebih bisa proaktif sih. Sudah tadi.
Iya, mungkin Zahren atau Pasha gitu. Sudah jawab sudah apa ya? Energi terbarukan tuh apa? Aku kurang paham di situ, Bah. Energi Terbarukan. Yang bagian tuh loh. Halimata. Diskusinya lah kita. Buang waktu, bukan buang waktu. Pasti pas waktunya. Halimata yang punya PPT tadi itu. Apa? Atau Energi siapa? terbarukan. Nggak ngerti Apa sih? Maksudmu gimana? Coba dijelaskan. Kan tadi itu ada energi apa sih, surya ya? Tenaga Terbarukan. surya sama batu bara. Ya enggak sih? Itu bagian siapa ya yang jelasin tadi? Itu bagianku, tapi aku udah ngerti energi terbarukan itu apa. Anu, Atau Coba, dia mau coba. sharing kan? Energi yang tersedia oleh alam Oh gitu. Cara Kayak pengolahannya gas gimana? alam. dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Bentukannya? Contohnya gitu. Contohnya, maksudnya. Kan kalau batu bara tuh ada kita lihat wujudnya. energi surya, energi Iya bisa air, itu. energi air, angin, Iya, panas bumi. Sama ini enggak sih udara. kalau apa namanya yang gas alam itu loh, yang dari benar-benar alam gitu, bukan yang gas LPG itu. Oh itu Ada kali ya? kan? Itu. Ya kayaknya masuk. Ramah ke tuh buat lingkungan. Kurang tahu sih. Kasih habis cepat. Ramah nggak ya? Rasmi wes mau keluar. Jangan Mi, jangan keluar. Izin ya. Terima kasih teman-teman. See you. Atau mungkin Bye-bye. Gabriel kalau mau ditutup masa nggak ada closingnya? Bentar. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin sekian dari pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang perubahan iklim. Mungkin kita akan bertemu lagi besok dengan moderator Risti Komariat. Terima kasih semuanya. Dan dadah. Bye-bye. Dadah. 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 Share. Oke. Arigato. Stop record. Endingin dong.